Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SVD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-32 tahun C 2022. Hidup sesudah mati itu nyata. Ada seorang ibu dan 7 orang anaknya yang beriman teguh. Mereka disiksa karena keteguhan mereka mempertahankan iman dan ajaran yang benar. Anak-anak muda itu dengan berani mempertahankan iman dan memilih lebih baik mati daripada hidup tercela, melanggar hukum nenek moyang. Mereka percaya Raja semesta alam akan membangkitkan mereka untuk kehidupan yang kekal. Mereka yakin kesengsaraan di dunia ini hanya sementara saja. Kepenuhan hidup akan mereka dapat kembali dari Tuhan. Bisa dibaca dalam kitab kedua Makabe, bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 9 sampai 14. Kitab kedua Makabe menunjukkan kepada kita sekelompok orang yang ingin hidup dan melihat nilai iman jauh lebih tinggi dari hidup duniawi. Setelah lama mereka berada dalam situasi tanpa pergolakan, lalu perlahan-lahan pertentangan serta penyiksaan terjadi. Dalam situasi sulit seperti itu, kelompok orang ini yakin bahwa Roh Allah akan menolong dan membantu kalau mereka hidup benar sesuai dengan hukum nenek moyang. Kitab Makabe dan kitab Daniel merupakan yang pertama dalam kitab suci menegaskan tentang kebangkitan orang mati. Perjuangan melawan penindasan yang berujung pada kematian tidak melunturkan keberanian dan semangat iman orang pada zaman Makabe. Makabe memberi kesaksian kepada kita bahwa sejak zaman nenek moyang, sejak zaman Musa, orang Israel sudah percaya tentang kebangkitan kekal. Ada kebangkitan orang mati. Yang membangkitkan orang mati itu adalah Yahweh sendiri. Supaya seorang memperoleh kehidupan kekal, hal yang perlu dia lakukan dalam hidup yaitu mengikuti hukum Tuhan. Apapun situasi dan kenyataan yang dialami dalam hidup, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Ada beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka menceritakan tentang 7 bersaudara yang menikah dengan wanita yang sama. Yang pertama menikah lalu mati, tidak meninggalkan keturunan. Sampai dengan yang ketujuh menikah dengan wanita yang sama, tetapi tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu juga mati. Pertanyaan orang-orang Saduki tadi, siapakah suami orang ini di hari kebangkitan nanti? Itu bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Yang menarik dari pertanyaan ini adalah orang yang bertanya tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Mereka tidak beriman. Ajaran iman Katolik mengakui adanya kebangkitan orang mati. Ajaran ini sudah ada sejak kekristenan awal, sejak zaman para rasul, bahkan jauh sebelumnya dalam sejarah Israel, seperti yang diceritakan oleh Makabe dalam kitabnya. Karena itu dalam Credo Nicea, Konstantinopel, dan para rasul, rumusan yang sama dipertahankan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Kristus mengajarkan tentang kebangkitan. Akulah kebangkitan. Selama karyanya di depan umum, beberapa kali Yesus menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Misalnya putri Yairus, seorang pemuda di Nain, Lazarus. Ini semua adalah prototipe kebangkitan sesudah kematian. Yesus sendiri mengalami apa yang diwartakannya. Ia menderita, mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Banyak orang zaman ini mati sebelum meninggal. Maksudnya, orang tidak lagi hidup dalam semangat persaudaraan, tidak lagi memperjuangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian dalam hidup setiap hari. Kebaikan umum dilupakan. Orang seperti inilah yang dinamakan mati sebelum meninggal. Juga mereka yang dalam kebersamaan tidak ada lagi maaf, tidak ada lagi saling pengertian,
dan tidak ada lagi memperlakukan yang lain sebagai saudara. Kita akan mengalami kebangkitan sesudah kematian kalau kita benar-benar pernah hidup sebagai putra-putri Allah dan hidup dalam kebenaran. Artinya, kita hidup sesuai dengan warta gembira Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan itu harus kita perjuangkan setiap saat melalui usaha-usaha kecil kita untuk terus membaharui diri dan hidup dengan mengutamakan kebaikan umum. Ada seorang profesor yang tidak suka dengan seorang mahasiswanya yang sangat baik hidup rohaninya. Ia mencintai Tuhan dalam kata dan perbuatan. Sang dosennya ingin mempermalukan mahasiswa itu di depan kawan-kawannya saat kuliah. Alasannya karena profesor itu tidak memiliki iman. Sang profesor itu bertanya, "Soyeng," nama mahasiswa itu, "coba tunjukkan kepada saya Tuhan yang engkau selalu imani itu. Kamu percaya Dia sebagai sumber segala kebaikan dan juga tujuan hidup. Tunjukkan pada saya Tuhanmu itu." Soyeng menjawab, "Saya tidak bisa menunjukkan Tuhan itu kepadamu, Profesor. Tetapi Profesor bisa merasakan dan melihatnya melalui kebaikan yang orang lain tunjukkan kepadamu. Ia hadir melalui sesama yang hadir dalam hidup Profesor." Sang profesor menimpalnya, "Kalau engkau tidak bisa menunjukkan Tuhan kepada saya dan teman-temanmu, itu berarti Tuhan tidak ada. Maka sia-sialah Soyeng percaya." Soyeng tetap tenang mendengar sindiran profesornya. Lalu Soyeng bertanya balik kepada profesornya, "Apakah saya boleh bertanya, Profesor?" Profesor itu mengizinkannya. Soyeng melanjutkan, "Saya pikir bahwa Profesor mengajar kami sangat baik. Itu berarti Profesor mempunyai otak yang sangat baik. Kalau betul Bapak adalah seorang profesor yang berotak baik, tolong tunjukkan otakmu kepada kami." Teman-teman Soyeng tenang dan penasaran. Ruangan kelas menjadi sangat hening. Profesor itu menjawab, "Saya tidak bisa menunjukkan otak itu kepadamu. Tetapi engkau bisa mendengar dan melihatnya melalui pengalamanmu saat engkau mengikuti kuliah-kuliahku." Soyeng dengan suara yang tenang katakan kepada profesornya, "Kalau begitu Bapak juga adalah orang yang tidak berotak." Dosen tertegun mendengar penjelasan Soyeng. Sejak saat itu profesor itu mulai merubah cara pandang dan cara berpikirnya. Ia kemudian menjadi percaya bahwa Tuhan itu ada dan hadir melalui pengalaman hidup dan orang lain dalam hidup setiap hari. Iman itu penting untuk memahami misteri kehidupan dan cinta Tuhan kepada kita. Dalam iman kita akan mengerti bahwa kebangkitan itu ada kalau kita percaya kepada Yesus dan menghidupi firman-Nya. Ajakan Santo Paulus. Allah telah menganugerahkan penghiburan abadi dan roh pengharapan. Semoga Ia menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Memohon doa dari saudara-saudara di Tesalonika untuk karya pewartaan Paulus agar semakin banyak orang yang bisa mengenal dan mengakui Kristus sebagai penyelamat. Tuhan akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Itu bisa dibaca dalam surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, bab 2 ayat 16 sampai bab 3 ayat 5. Paulus sebagai pewarta kabar gembira Tuhan selalu meneguhkan sahabat-sahabatnya dengan dukungan baik lewat kata maupun doa. Paulus sungguh memahami pentingnya dukungan dalam kehidupan bersama. Saling mendukung satu sama lain dalam melakukan hal yang benar itu menjadi mutlak perlu, terutama di tengah dunia yang terus berubah dan penuh dengan tawaran instan yang membuat orang mudah tersesat dalam membuat pilihan. Paulus memberi kepastian bahwa Allah telah menganugerahkan penghiburan abadi dan roh pengharapan kepada orang yang percaya kepadanya. Allah akan senantiasa menghibur, menemani dalam seluruh siara kehidupan yang kita alami.
Kadang dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, kita mudah putus asa dan lari dari tantangan dan kesulitan itu. Terhadap kenyataan seperti ini, Paulus memberi satu kepastian bahwa roh pengharapan akan selalu menyertai kita, yakni Tuhan sendiri. Saling mendukung dalam melakukan hal-hal positif dalam hidup adalah cara paling konkret untuk mencapai perubahan. Di saat orang saling mendukung, apapun model rintangan yang dihadapi atau bakal dialami, pasti selalu ada cara untuk mengatasinya. Semua itu terjadi karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan memelihara dan melindungimu terhadap yang jahat. Tuhan sendiri menjadi jaminan bagi orang yang selalu melakukan perintahnya dalam hidup setiap hari. Hidup sesudah kematian itu adalah nyata. Tuhan memberkati.